Beda cintanya pengantin baru dan cintanya pengantin tuanya. Betul. Cintanya pengantin baru makan di meja makan sama suamita, ada nasi di bibirta di sini apa nak bilang suamita? Yang nasi di bibirta yang udah kaki. Tapi coba bikin pengantin tua ibu. Coba bikin pengantin tua makan di meja makan sama suamita, ada nasi di bibirta di sini apa nak bilang suamita? Kandre di mulut nu balala. Berarti cinta dalam keadaan normal. Kalau tidak percaya lagi di malam, Pak, bisa kita buktikan. Betul. Kalau tidak percaya lagi di malam, Pak, bisa kita buktikan. Ibu-ibu jangan menjawab, bapak-bapak jangan menjawab. Ibu, ada sungai di sini. Sungai apa namanya? Sungai Jeneberang. Iya. Ibu tolong jujur ke ibu dalam hati yang paling dalam. Mau bertanya, ibu, kalau naik ke perahu di Sungai Jeneberang, tiba-tiba perahu tak bocor. Ketika bocor ke perahu tak, mau tenggelam perahu tak. Ketika mau tenggelam, dua pilihan depan tak. Pilihan yang pertama suami, pilihan yang kedua pelampung. Mau tenggelam perahu tak ibu? Nah kira-kira yang mana kita pilih? Apakah pelampung atau suami? Kasih besar ke suara tak pelampung atau suami? Mana mi cinta Pak? Mana mi cinta? Istri itu yang menjawab bukan saya Pak. Seandainya cinta, nah pilih ke suami. Kenapa ibu-ibu nak pilih ke pelampung Pak? Karena malah lagi mati. Selamatkan diri, tidak bilang selamatkan diri. Sekarang ibu-ibu tabib. Sekarang bapak-bapak tabib, maka bertanya papa, bapak-bapak di ujung. Kalau naik ke perahu di Sungai Jeneberang mau tenggelam perahu tak. Nah tiba-tiba dua pilihan depan tak Pak. Pilihan yang pertama istri, pilihan yang kedua pelampung. Yang mana kita pilih Pak? Jujur Ki. Iya tahu mana pilih istri. Luar biasa. Iya, ini tahu. Oh kita istri. Oh ada istri. Oh, ibu, kau tahu ji permenannya bapak karena permenanku ji juga. Kenapa nak pilih ki istri karena malah lagi sama istri. Tapi pernah ke ceramah di Pantai Losari Pak, di Jalan Raja Wali. Ceramah kan di Pantai Losari Jalan Raja Wali, kelontarkan pertanyaan bilang Pak, kalau naik ke perahu di tengah Pantai Losari tiba-tiba perahu tak bocor. Ketika bocor ke perahu tak dua pilihan depan tak. Pilihan yang pertama istri dan yang kedua pelampung. Yang mana kita pilih Pak? Nah bilang Ustadz, ku pilih ki istri. Ku bilang ibaratnya jawaban tak Pak. Kenapa kita pilih ki istri? Nah bilang Ustadz, istriku ku jadikan pelampung. Artinya apa? Bagaimanapun cintanya seorang istri kepada suami, ketika suaminya terbaring di bawah tanah, tidak ada istri yang menemani suaminya. Betul? Kenapa? Karena cintanya manusia biasa terbatas, tapi cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasan. Jadi jangan berbicara masalah cinta, karena cinta itu cuma dalam keadaan nah cocok minjo sehidup semati. Engkau yang hidup, saya yang mati. Kan begitu. Yang kedua, nikmat yang paling utama adalah dua anak yang soleh dan soleh. Tapi berapa nanya almarhum? 4. Ya, cucu cicitnya cucunya 3 ya. 4 anak 3 cucu. Tapi saribat tangku kerabat keluarganya almarhum. Perlu kita ketahui almarhum ini yang tertutup adalah usianya. Betul. Almarhum ini yang tertutup adalah usianya. Tapi catatan pahala kebaikannya masih tetap berjalan. Makanya akan dikatakan sedekah jari. Sedekah jari. Di mana sholatnya almarhum? Di masjid apa di rumah? Di masjid mana bunda? Di Maros. Tapi keluarganya almarhum kalau ada rezeki kita bersedekah dengan namanya almarhum, meskipun 1 dos gelas air kita sedekahkan di masjid dekat sini. Betul? Keluarganya almarhum kalau 4 masjid dekat sini, kalau 2 masjid dekat sini, 2 dos semua kita sedekahkan. Paling bagus itu besok Bapak Ibu. Bagus sekali besok. 3 waktu paling bagus itu. Senin, Kamis, dan Jumat. Besok bagus di Senin kenapa? Karena ada puasa sunnah. Bagus sekali besok. Karena itu malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaporkan baik buruknya kita. Itu pada hari Senin ketika selesai sholat asar berjamaah. Malaikat menghadap kepada Allah melaporkan 1 pekan dosa baik buruk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di
di hari Senin selesai sholat asar berjamaah. Bagus sekali besok itu. Keluarganya almarhum kalau ada rezeki kita bersedekah dengan namanya almarhum, meskipun 1 dos gelas air kita sedekahkan di masjid terdekat sini. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau ada rezeki kita, tapi kalau tidak ada rezeki kita jangan dipaksakan ki, apalagi sampai mengutang, menderita almarhum di dalam kubur. Karena salah satu yang menyebabkan itu mayat Pak, apalagi orang yang telah menolong kita, orang yang telah meninggal, salah satu yang mendapatkan asap pedih yaitu adalah masalah hutang. Jadi keluarganya almarhum kalau ada rezeki kita bersedekah dengan namanya almarhum, meskipun 1 dos gelas air kita sedekahkan di masjid terdekat sini. Kalau tidak ada rezeki kita jangan dipaksakan, apalagi sampai mengutang. Bagaimana caranya Ustadz? Satu caranya Pak Ibu, niatkan ki di dalam rumah untuk almarhum. Niatkan di dalam rumah 1 dos gelas air untuk almarhum. Setelah itu bawa ki ke masjid, simpan di depannya pintu masjid Pak Ibu. Jangan di dalam masjid. Kapan di dalam orang biasa tidak lihat, kapan di depan pintu masjid orang keluar masuk pasti ambil. Siapapun yang mengambil 1 gelas air tersebut, siapapun yang meminum 1 gelas air tersebut, meskipun tidak menyebut namanya almarhum, meskipun tidak mengucapkan namanya almarhum, siapa yang meminum 1 gelas air tersebut, maka itu akan menjadi penyelamat untuk almarhum di dalam kubur. Karena ini almarhum ibaratkan orang tenggelam. Kalau orang tenggelam membutuhkan pelampung, pelampung dalam kehidupan kita adalah doa ajina butuhkan ini almarhum tidak ada, almarhum tidak ada lain. Karena ini almarhum sementara proses tanya jawab di almarhum sekarang ini sementara proses tanya jawab, karena ini malam pertama dan terakhir, maka satu yang butuhkan ini almarhum. Tidak ada yang lain membutuhkan almarhum kecuali satu. Apa yang membutuhkan almarhum adalah doa yang membutuhkan almarhum. Jadi saya minta jamaah ini malam sebentar kalau berdoa ki, sebelum berdoa jangan langsung tinggal di tempat duduk, jangan langsung berdiri tempat duduk. Karena kata Rasulullah, apabila dalam suatu majelis keagamaan di dalamnya ada orang kurang lebih 10, 15 bahkan 5, pasti ada satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ini malam lebih daripada 5 ini. Masa ini malam Pak lebih daripada 10. Masa tak ada satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mendengarkan ucapannya ini almarhum, seandainya kita mendengarkan ucapannya orang yang telah meninggal, apa ucapannya ini almarhum, apa ucapannya orang yang telah meninggal satu. Farji'na na'mal solihah. Ya Allah, pulangkan aku ke dunia ini tak lain adalah untuk melaksanakan perintah. Apa permintaannya almarhum? Satu, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Kenapa bersedekah dan minta ini almarhum? Karena itu sedekah aslinya diperlihatkan langsung ketika kita berada di dalam kubur. Betul? Ada apa dengan kuburan Ustaz? Itu kuburan Pak Ibu ada apa ciri-cirinya? Yang pertama sepi, yang kedua sempit, yang ketiga panas, lalu keempat gelap, baru mati lampu. Bagaimana menurut? Bagaimana di kuburan? La haula wala quwata illa billah. Menantunya Rasulullah Utsman bin Affan ketika diceritakan neraka tidak menetes air matanya. Tapi kapan Utsman bin Affan diceritakan kuburan, maka bercucuran menetes kedua air matanya. Datang sahabat di belakang bertanya, wahai menantunya Rasulullah Utsman bin Affan, kenapa engkau ketika diceritakan neraka tidak menetes air matamu? Padahal neraka begitu ngeri. Tapi kapan diceritakan kuburan bercucuran menetes kedua air matamu? Apa kata menantunya Rasulullah Utsman bin Affan? Wahai sahabat, saya pernah mendengarkan mertuaku, saya pernah mendengarkan Rasulullah. Alam yang pertama kali yang menentukan surga neraka, alam yang pertama kali yang lebih lama dibandingkan dengan dunia, yaitu adalah alam kuburan. Bersedekah Ibu. Tidak ada kisah dan sejarahnya orang yang bersedekah itu menjadi miskin. Betul? Tidak ada kisah dan sejarahnya orang yang menyedekahkan hartanya berkurang. Yang ada adalah bertambah. Siapa menyatakan hal itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang kaya bersedekah itu biasa. Tapi kalau orang yang tidak mampu bersedekah,
meskipun uang 1.000 rupiah dimasukkan ke dalam jaringan masjid, maka itu akan menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapakah orang yang paling beruntung di dunia ini? Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang sudah berhenti nafasnya, tetapi pahalanya tetap mengalir. Dengan cara apa? Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Seluruh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, oh ibu, jam berapa sekarang? Jam 9 lewat 20. Kalau begitu ibu, 3 menit lagi baru tutup gini. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang terakhir tabe, Allah Subhanahu wa taala mencintai para pendosa. Betul. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak salahnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai para ahli maksiat. Kemudian ia bertaubat daripada orang-orang yang merasa dirinya alim, orang-orang yang merasa dirinya beriman, orang-orang yang merasa ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, orang-orang yang merasa ibadah solatnya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu, itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mencintai para pendosa, kemudian ia bertaubat. Jangan pernah menganggap remeh kepada siapapun, Pak. Minta maaf. Jangan pernah menganggap rendah kepada siapapun, Ibu. Jangan pernah menganggap rendah orang yang memiliki banyak tato. Jangan pernah menganggap remeh orang yang memiliki banyak anting-anting. Siapa tahu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika pemilik tato, ketika pemilik banyak anting-anting mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ketika ia melaksanakan perintah Allah, ibadahnya bahkan agamanya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Kenapa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, jangan sampai lihat ke ceramah sini malam tidak dosaku salah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala buka dosaku sekarang ini juga, seandainya Allah Subhanahu wa taala buka aibku sekarang ini juga, tidak ada satu orang yang mendengar ceramah ini malam. Kenapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua sama. Yang membedakan bagaimana kita menghargai dan menghormati sesama manusia, hablum minan nas, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Yang terakhir, kalau mau dilihat di dalamnya ilmu agama seseorang, kalau mau dilihat di dalamnya ilmu agama seseorang, tabe, jangan kita pakaiannya muslim seperti ini, Bu. Jangan kita pakaiannya muslim seperti ini, Pak. Jangan kita apa-apanya. Lihat bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana ia memanusiakan manusia yang ada di sekitarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang selalu merendahkan kepada sesamanya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa selalu diampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal. Maka daripada itu, mari menundukkan kepala kita. Kita mengangkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahim, ya Rabbil alamin. Ampunilah dosa-dosa Bapak almarhum Haji Marwis bin Haji Nyolo. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima di sisimu. Dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, serta kuburannya dijadikan taman-taman surgamu. Ya Allah, ya Rahim, ya Rabbil alamin. Ampunilah dosa-dosa kami yang hadir pada malam hari ini, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja. Ya Allah, ya Rahim, ya Rabbil alamin. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Rahim, ya Rabbil alamin. Jadikanlah kami manusia yang senantiasa selalu bertaubat di sisi Allah. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tapi jangan dulu bubar, jangan dulu bubar. Sebelum kututup ini bisa jika pantun, bisa. Sebelum kututup bisa jika pantun. Tapi satu pantun sebelum kututup. Beli bayam di pasar Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Karena ada 3 orang yang tidak boleh lama diceramai.
Ada 3 orang yang tidak boleh lama diceramai. Siapa yang pertama Ustadz? Yang pertama adalah orang lapar karena mami dibagi dosa. Yang kedua adalah orang ngantuk. Yang ketiga adalah orang buru-buru. Mudah-mudahan ini malam insya Allah tidak ada jejamana kena di sini. Amin ya Rabbal. Maka daripada itu saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.